Ibu, silakan makan udang lagi. Bukankah aku mati mendadak karena kerja lembur terus-menerus? Maya Sari Gadis System. Ini di mana ya? Aku mengalami transmigrasi. Pemilik asli di kehidupan sebelumnya menghadapi bencana alam yang langka 100 tahun. Harta kaya tiran. Keluarga ini baik hati, membuka lumbung, dan membagikan makanan. Lintang Anggraini, kakak ipar Maya. Adil Wibowo, paman Maya, tapi justru dibantai dengan kejam. Dewi Wijaya, bibi Maya, pemilik asli bahkan dimakan. Anda telah memasuki sistem pelarian bencana kelaparan. Jika berhasil membawa keluarga melewati semua bencana kelaparan, akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Juga bisa kembali ke dunia nyata, mendapatkan 10 miliar. Jika gagal, langsung mati. Melewati semua bencana kelaparan, artinya bencana tidak hanya satu. Bencana pertama akan datang 2 hari lagi. Host mendapatkan dana awal 1000 tael perak. Semoga beruntung. Hanya ini? Tidak memberitahu bencana apa? Bagaimana aku menghadapinya? Hanya ada waktu 2 hari. Waktu mendesak. Apapun bencananya, makanan dan tempat aman adalah yang paling penting. Bukan hanya untuk diri sendiri. Keluarga ini semua orang baik. Aku harus membawa mereka melewati semua bencana dengan aman. Mentari Halim Nenek Maya. Maya. Nenek, berapa banyak makanan yang masih kita miliki? Untuk apa kamu menanyakan ini? Ini masih belum cukup untuk kamu makan. Tidak cukup, Nenek. Tidak, aku harus pergi melihat lumbung. Tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Budisari kakak Maya. Ada apa Maya? Terjadi apa? Maya, makanan sebanyak ini, kenapa kamu masih bilang tidak cukup? Karena sebentar lagi akan terjadi bencana kelaparan. Tepat 2 hari lagi. Hitungan mundur 2 hari. Maya, bukan maksud saya mengomelimu. Bencana atau wabah penyakit gini, jangan sembarangan diucapkan. Bukannya ini seperti mengutuk keluarga sendiri? Betul, lihat cuacanya cerah sekali. Bagaimana mungkin ada bencana? Nenek, yang saya katakan ini benar semua. 2 hari lagi akan terjadi bencana kelaparan. Percayalah padaku, buruan menimbun makanan dalam jumlah besar. Kalau tidak, nanti tidak sempat. Maya, jangan bahas ini lagi ya. Gunawan Sari ayah Maya Sari. Kota kita sudah aman selama 100 tahun. Dilindungi langit, sama sekali tidak mungkin ada bencana. Kamu benar-benar dimanja sampai jadi begini. Sudah, ayo kita lanjut makan. Tidak. Budi Nenek. Sudahlah, tanpa bukti apapun, mereka mana mungkin percaya. Sistem memberi uang kertas 1000 tael. Mending kita mengandalkan diri sendiri untuk menimbun persediaan. Rumah ini letaknya tinggi. Pondasinya kokoh. Dengan sedikit modifikasi, bisa dijadikan rumah aman. Bencana akan segera terjadi. Kandang ternak dan kebun sayur ini sangat berguna. Bapak Agung, berapa harga rumah ini? Bapak Agung penduduk desa yang sama. 390 delas tael perak. Kurang 1 sen pun tidak dijual. 400 tael perak. Tidak usah kembalian. Ahli Chandra, penduduk desa yang sama. Saya ingin merenovasi rumah ini. Rangka rumah harus menggunakan kayunanmu berurat emas yang paling kokoh. Jendela harus ditutup dengan kristal. Harus selesai dalam 2 hari. Kayunanmu berurat emas sangat langka di dunia. Lagi pula, sesuai permintaanmu pengerjaan minimal 5 hari. Lusa bencana akan terjadi. 5 hari pasti tidak bisa. 500 tael perak harus selesai dalam 2 hari. Judgment Tom, kalau tidak, saya cari orang lain. Setuju. Tabungan ayahku untuk peti mati adalah kayunanmu berurat emas. 2 hari. Serahkan padaku.
habiskan banyak uang untuk membangun rumah. Jangan-janganin anak ini bodoh. Lihat-lihat ya. Kue yang enak sekali. Hari pertama akan segera berlalu. Selain rumah aman, harus menimbun makanan juga. Toko bahan makanan terbesar di kota adalah rumah paman pemilik sebelumnya. Pandede sebetulnya di kehidupan lalu dibuat sengsara oleh kalian. Di kehidupan ini, saya harus membantunya melampiaskan dendam dengan baik. Loh, Adil Wibowo, bukankah ini keponakanku yang membawa sial bagi ibunya? Bukankah ini pamanku yang tak berperi kemanusiaan, membunuh ibuku dan membuatku lahir prematur? Aku mau beli semua bahan makanan di tokomu. Bocah kurang ajar, beraninya kau bicara seperti itu pada orang dewasa. Hah, kau ini anak yang punya ibu tapi tak terdidik, tidak tahu sopan santun. Dewi Wijaya. Dari lahir saja dia sudah membawa sial bagi ibunya sendiri. Mana mungkin dia punya didikan? Cukup omong kosong. Apa kalian tuli? Tidak dengarkah aku bilang mau beli semua bahan makanan di tokomu? Si kecil. Badan kecil, mulut besar juga. Mau beli semua bahan makanan di toko, harganya 100 tael. Kau sanggup bayar? Aku buru-buru, jual atau tidak akhirnya. Dengar ya, jangan ganggu kami berdagang. Seumur hidup pun kau takkan mungkin punya uang untuk membelinya. Kalau aku punya uang untuk beli, kalian harus meniru suara anjing. Boleh saja, tapi kalau kau tak punya uang, kau harus berlutut di sini, sujud dan minta maaf padaku. Baik. Sombong saja. Bocah kecil, mana mungkin punya 100 tael? Lagi pula tidak ada bencana kelaparan. Untuk apa dia beli bahan makanan sebanyak itu? Kurasa dia benar-benar gila. Bocah kurang ajar berani bertaruh denganku, tak punya uang kan? Cepat sujud dan minta maaf. Ini 100 tael. Cepat berikan bahan makanannya padaku. Lalu meniru suara anjing. Ini asli. Cepat berikan bahan makanannya. Orang bodoh aja yang tidak mau terima uang. Bukan saja wehan kain dan wepamer. Lintang Anggraini. Dasar anak perempuan menyebalkan ini ternyata yakin akan ada bencana kelaparan sampai beli bahan makanan mahal-mahal. Cepat pergi. Masih betah di sini buat apa? Kalian lupa harus meniru suara anjing. Ku menir report, bocah kurang ajar. Jangan keterlaluan. Jadi kalian mau ingkar janji? Ingkar janji apa? Ambil bahan makananmu dan cepat minggat dari sini. Minggat! Orang bijak tahu menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Bencana kelaparan akan segera datang. Nanti kalian yang akan merengek. Hitungan mundur 1 hari. Tidak benar. Pak Harta. Menurutmu dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Harta kaya kekasih gelap Lintang Anggraini. Suamimu yang tidak berguna itu. Biasanya dia paling memanjakannya. Jangan-jangan dia yang memberikannya. Ternyata di rumah masih ada uang sebanyak ini. Pak Harta, kan Bapak orang kaya besar di kota kita. Pasti punya banyak persediaan beras. Menurutku, lebih baik Bapak manfaatkan dia sedang bodoh. Tipu dia dapat uang banyak, bagaimana? Memang kau cantikku. Oh, bagus. Keesokan harinya, bencana pertama segera tiba. Mau cari beras lagi di mana? Dik kecil. Dengar-dengar kau sedang menimbun beras. Yai, saya masih menemani Dia. ya. Dik kecil, aku punya 10.000 kati beras. Desas, kikusius space. Mau berapa dong? Aku ambil semuanya. Kalau mau bertahan sampai akhir. Tentu saja harus. Membeli semua beras orang jahat besar seperti Bapak. Baru bisa. Saat bencana besar datang, aku lihat bagaimana Bapak mati. Lancar sekali ya, dia kecil. Tapi berasku harganya 30% lebih mahal. Kalau mau semua butuh lebih dari 2.000 tael. Kau punya uang sebanyak itu? Memang benar orang jahat. Tahu aku buru-buru mau beli beras. Sengaja naikkan harga untuk menipuku. Gimana? Tidak punya ya nyanyi. Oh, sama di Nakung. Punya. Ini surat rumah dan tanah keluargaku.
Bodoh sekali. Demi bencana kelaparan yang mustahil datang. Bisa-bisanya mencuri surat rumah dan tanah dan membawanya ke sini. Rumah keluarga Budi ini lumayan besar ya? Asal. Bien, bagus. Bagus. Berhenti. Kakak. Kak, Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ayah, tenang dulu. Bicaranya nanti saja di rumah. Kak, bencana besar akan segera datang. Kita butuh banyak persediaan makanan. Dan nanti, surat tanah dan rumah ini, semua akan jadi sampah. Aku sudah di atas gunung. Oh, Fuki. Diam. Jangan menakut-nakuti di sini. Kurasa kamu sudah gila. Pulang. Ayah, Kak. Sudah aku bilang anak ini nakal. Bilangnya akan ada bencana kelaparan. Itu keterlaluan. Di sini sudah ratusan tahun tidak ada bencana kelaparan. Sialan. Uang yang sudah di depan mata ternyata hilang. Kita lihat saja nanti. Kak, bencana alam itu benar-benar akan segera. Cukup. Maya, nakal seperti apapun biasanya, nenek masih bisa memanjakanmu. Tapi kamu malah mencuri surat rumah dan tanah untuk ditukar dengan makanan. Kamu sangat mengecewakanku. Itu karena... Jangan bicara lagi soal bencana kelaparan. Nenek sudah hidup lebih dari 70 tahun. Pengalamanku lebih banyak dari usiamu. Akan ada bencana atau tidak, masa aku tidak bisa melihatnya? Nenek, aku bersumpah demi nyawaku. Benar-benar akan segera ada bencana. Dan itu bukan cuma satu. Tolong percayalah padaku. Baik. Kalau begitu bencana apa yang akan terjadi? Apapun bencananya, menimbun makanan pasti tidak salah. Kami benar-benar telah memanjakanmu. Budi, kurung adikmu di kamarnya. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Kelakas, waktunya tinggal 2 jam lagi. Lepaskan aku! Cepat lepaskan aku! Bencana kelaparan akan segera tiba. Kita harus cepat-cepat membeli bahan makanan. Pergi ke tempat aman. Kalau tidak, benar-benar tidak akan sempat. Cepat lepaskan aku! Apa menurut Anda mungkin apa yang dikatakan Mayasari itu benar? Sama sekali tidak mungkin. Selama ini cuaca baik dan panen melimpah. Tanaman di ladang akan segera panen. Bagaimana mungkin tiba-tiba terjadi bencana? Untung saja tadi cepat mencegah Mayasari menjual akta rumah. Gadis kecil ini sekarang terlalu nakal. Kedepannya harus benar-benar diawasi dengan ketat. Keluarga Sari, dengarkan aku. Kemas barang-barangmu. Segera pergi dari sini. Harta kaya? Apa maksudmu ini? Apa maksudnya? Maksudnya adalah rumah ini, akta rumah, sekarang sudah milikku. Bagaimana akta rumah bisa ada di tanganmu? Keluargamu tidak hanya punya cucu perempuan gila, tapi juga punya cucu laki-laki yang baik. Tanya mereka. Budi Sari, dia menukar akta rumah dengan bahan makanan untukmu. ayah, aku yang melakukannya. Itu kan semendah setengah jam. Kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan Mayasari tentang akan ada bencana kelaparan? Aku percaya. Maya, Budi tanya sekali lagi. Apa yang kamu katakan benar? Budi, aku bersumpah kepada langit. Kalau aku berbohong, biar disambar petir. Baik. Budi percaya padamu. Budi akan menukar makanan sekarang. Kalau ada masalah, Budi yang tanggung. Kalau benar-benar ada bencana alam, Budi juga akan melindungimu. Budi, kamu kan sudah dewasa. Bagaimana bisa percaya pada omongan anak kecil? Menurutku, yang dikatakan Mayasari bencana besar akan datang artinya keluarga Sari kita akan hancur. Jangan sebanyak bicara di sini. Cepatlah. Kemas barang-barangmu dan pergi dari sini dengan cepat. Nenek,
Ayo kita pergi cepat. Tidak boleh. Harta kaya. Aku akan menyuruh mereka memberikan makanan padamu. Kamu kembalikan surat tanah padaku. Ibu ini sepertinya tidak bisa. Hei orang-orang, usir mereka keluar. Aku tidak pergi. Ini adalah akar keluarga Sari kita. Aku tidak pergi. Minggir. Hormati dia. Nenek, ayo kita cepat ke rumah aman yang kubangun. Bencana besar akan segera datang. Kalau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Hitungan mundur 15 menit. Bencana alam apa? Menurutku jelas ini ulah keluarga Sari kalian. Kamu! Kamu apa? Aku kasih tahu ya, istrimu ini sungguh kejam. Saat anak kecil kalian ini mengamuk, dia menyuruhku meraup untung besar. Ini semua idenya. Lintang Anggraini, aku tak pernah bersikap buruk padamu. Jangan banyak omong, sekarang keluarga Sari kalian sudah jadi orang miskin. Hari ini aku akan menceraikan suamiku. Lebih baik kalian tahu diri, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika anak buahku bertindak. Berani-beraninya. Kak, sekarang bukan waktunya berdebat dengan mereka. Masih ada waktu untuk balas dendam nanti. Ayo kita pergi. Aib keluarga. Aib keluarga. Nenek. Rumah ini akhirnya jadi milikku. Bencana alam, ulah manusia. Menurutku hanya si bodoh Budisari yang percaya. Tak punya uang, tak punya tempat tinggal, keluarga Sari benar-benar pembawa sial. Di dalam ruang aman. Nenek, jangan marah. Percayalah padaku. Bencana kelaparan besar benar-benar akan segera datang. Nenek. Maya Sari, bagaimana bisa aku punya cucu durhaka sepertimu? Tidak. Aku harus pergi memohon pada harta kaya agar dia mengembalikan rumah kita. Nenek, jangan keluar. Bencana kelaparan benar-benar akan segera datang. Bencana kelaparan. Mana ada banyak bencana. Oh, Nenek! Licik, kelaparan benar-benar telah dimulai. Bencana pertama ternyata wabah belalang. Persiapan bahan makanan kita tidak sia-sia. Belalangnya banyak sekali. Rumah ini kuat nggak? Pak, tenang saja. Rumah aman ini kebal segalanya. Maya, nenek salah paham tentangmu. Masih sakit? Nenek sudah tidak sakit. Maya, bagaimana kamu bisa tahu akan ada wabah belalang? Leluhur menampakkan diri dan memberitahu lewat mimpi. Untung Maya membangun rumah aman ini. Kalau kita sekarang masih di rumah lama, mungkin sudah tewas. Dikata harta kaya dan Lintang Anggraini itu pasti sudah menyesal setengah mati. Wabah belalang. Benar-benar ada wabah belalang. Tutup. Tutup, cepat. Bikin terjadi kelebaran. Bahan makananku. Sekarang wabah belalang separah ini, tanaman di ladang pasti sudah hancur. Selanjutnya, pasti akan kelaparan. Maya memang punya pandangan jauh. Sudah menimbun bahan makanan sebanyak itu sejak awal. Awalnya kami tidak percaya. Yang penting keluarga kita selamat. Selamat. Anda berhasil membawa keluarga melewati bencana pertama. Wabah belalang. Dapatkan hadiah materi. Gelombang dingin kedua akan datang 1 hari lagi. Silakan bersiap. 1 hari lagi ada gelombang dingin. Pelan-pelan, nggak ada yang berebut. Nggak bisa pelan. Kak, kamu juga cepat makan.
Lalu ikut aku memotong kayu. Besok ada gelombang dingin lagi. Gelombang dingin. Maya, kamu cuma nakut-nakuti kami kan? Wabah belalang baru saja lewat. Masa begitu cepat ada gelombang dingin lagi? Umur nenek sudah lebih dari 70 tahun. Gelombang dingin di musim panas, nenek belum pernah dengar. Iya, Bu. Wajar saja ada belalang di musim panas. Cuma kali ini jumlahnya lebih banyak. Gelombang dingin di musim panas begini, mustahil. Ya, aku tidak bercanda dengan kalian. Kak, kamu percaya aku? Kok Percy? Kakak akan pergi memotong kayu sekarang. Tunggu dulu. Waktunya cuma 1 hari. Kalau cuma mengandalkan diri sendiri pasti tidak cukup. Kalau begitu, menurutmu gimana? Tukar makanan dengan kayu bakar dari penduduk. Tidak boleh. Tanaman di ladang sudah habis dimakan belalang. Sebentar lagi akan ada kelaparan. Makanan sangat penting. Jangan sampai ditukar dengan kayu bakar. Kalau tahu akan ada kelaparan begini, dulu kamu tidak seharusnya menjual semua makanan kepada si anak kecil itu. Aku yang jual, bukannya kamu yang jual. Waktu coba lagu jual, air bodoh juga tidak menghalangi. Kamu juga setuju, kan? Dengar ya. Diam, giliran kita. Maya, aku kan pamanmu sendiri. Lihat, paman bawa 1 gerobak besar kayu bakar ke sini. Seharusnya ini dapat jatah makanan lebih banyak. Jangan lupa, makanan ini dulu kan paman yang jual ke kamu. Kamu mau makanan? Boleh saja, tapi harus meniru suara anjing. Ini taruhan yang kamu kalah waktu jual makanan. Bukan. Lena Wade sampai yang berterbi seperti ini ke pamannya. Kamu ini anak... Si anak kau bitch, friend. Sudah kubilang akan kubereskan kamu. Ada sebab pasti ada akibat. Kalau mau makanan, tunjukkan dengan meniru suara anjing sepenuh hati. Kalau tidak, pergi! Jangan ganggu aku menukar kayu bakar. Sam, Cepat belajar. Mau mati kelaparan? Zrawin, bosnya mir terus. Cuma segini makanan yang didapat. Itu pun sudah berjamur. Dasar anak kurang ajar. Kamu sengaja ya? Iya. Aku kok emang sengaja. Kenapa? Nggak suka. Kembalikan. Dasar anak kurang ajar. Kamu tunggu aja. Nanti setelah masa paceklik ini lewat, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Ayo pergi. Gelombang dingin akan segera datang. 1/4 jam lagi. Entahlah, kayu-kayu ini bisa bertahan atau tidak. Buka pintu. Aku mau menukar makanan. Cepat buka. Kupikir kalau bersamamu bisa hidup enak. Sekarang kelaparan seperti hantu. Malah harus bawa kayu bakar ini untuk ditukar makanan. Kamu... semua ini gara-gara ide bodohmu. Sampai-sampai. Aku harus jual 10.000 kati makanan ke Maya seseri itu. Tidak, aku tidak boleh dibawa berputar-putar begitu saja. Aku harus merebut kembali makananku. Warga sekalian, pertukaran makanan dibatalkan. Kayu-kayu kalian simpan saja sendiri. Cepat pulang semua. Sebentar lagi gelombang dingin akan datang. 5 menit lagi. Kalau nggak mau tukar makanan, bilang saja. Musim panas kok bilang ada gelombang dingin. Kamu mau bohong siapa? Benar, ada gelombang dingin. Kalau tidak, aku tidak akan menukar kayu. Cepat pulang semua. Gelombang dingin bisa membekukan orang sampai mati. Gelombang dingin apaan sih? Ini jelas-jelas mau menguasai makanan sendiri. Kita semua warga satu desa. Kamu tega membiarkan kami mati kelaparan? Kamu masih punya hati nurani tidak? Kesempatan tukar makanan masih ada nanti. Tapi kalau kalian tidak pergi sekarang, begitu gelombang dingin tiba, benar-benar tidak bisa pergi lagi. Omong kosong. Jangan percaya omongannya. Gelombang dingin itu cuman Alasan dia nggak mau bagi makanan. ayo kita rampas bersama makanan mereka. Ayo Pak Isika. Iya, rampasi mereka. Iya. Aku nggak mau mati kelaparan. Rampas saudara-saudara? Nanti sudah habis. Serbu, majulah. Serbu. Rampas. Serang. Rabbit. Serbu. Buka pintunya. Jangan gegabah. Cepat pulang. Sebentar lagi gelombang dingin datang. Kalian bisa mati kedinginan.
Lebih baik kalian bersiap-siap untuk dipukuli sampai mati. Sialan. Bagaimana bisa jadi kacau begini? Mereka sudah gila. Cepat masuk. Ayo. Hancur, semuanya hancur. Kalau mereka benar-benar menerobos masuk, kalian lindungi nenek dan mengungsi dulu. Aku yang jaga belakang. Tenang saja, Ayah. Ruang aman ini binatang buas di hutan pun bisa ditahan. Mereka tidak bisa masuk. Serbu, serbu. Bagaimana kalau kita berikan saja? Tidak boleh. Dalam kondisi mereka sekarang ini, keluar berarti mati. Bangsa. Lepasan makanan itu dengan sukarela. Pintu ini terlalu kokoh. Tidak bisa dihancurkan. Aku akan membuat kalian mati tak utuh. Keluar! Kalian terlalu egois. Serahkan persediaan makanan. Setelah gelombang dingin berakhir, aku akan berusaha membuat semua orang punya makanan. Kalian masih sempat pergi sekarang. Hitungan mundur 1 menit. Dengar ya. Meskipun benar-benar ada gelombang dingin sampah itu, gua juga nggak takut. Nggak mau keluar ya. Nggak keluar, gua hari ini bakal bakar kalian sampai mati. Tenanglah semuanya. Serbu. Membeku. Membeku. Membekau. Tolong aku. Lili tangan Granny. Lili tangan Granny. Kenapa kau cuma diam saja? Tolong gak, oh tolong gak. Sialan. Dasar perempuan yang kekerahan si ututur dengan tim seks senai. Mereka kau neres. Kalian masih lihat apa lagi? Tolong aku, cepat tolong aku. Bagaimana kalau kita tolong nang dia? Kumohon pada kalian, itu datang lagi. Aku tidak mau mati. Aku benar-benar tidak mau mati. Cepat, tolong aku. Cepat, cepat. Harta kaya. Kami bisa menolongmu, tapi kau harus bersumpah tidak akan menyakiti orang lagi. Kalau tidak, perbuatan jahatmu akan berbalik padamu. Kau akan mati mengenaskan. Baik, aku bersumpah. Aku tidak akan menyakiti orang lagi. Cari cara untuk menolongku. Bagaimana kalau pakai api? Jangan. Bagaimana kalau aku ikut terbakar? Siapa salah aku terbakar? Tidak. Sama sekali tidak boleh. Datang lagi. Mereka datang lagi. Aku benar-benar akan mati. Aku mohon, cepatlah. Ada cara. Kau mau apa? Penaja selamatkanmu. Selamatkan aku. Jangan. Tanganku putus. Bagaimana aku hidup sih? Beriku kami pemain yang mati di sentot. Kalau lenganmu tidak dipotong, kau akan mati beku. Potong atau tidak? Aku fikir med. Aku mau mati. Potong, aku mohon padamu. Shubai Pshang. Aku yang akan melakukannya. Cepat pulang dan balut lukamu. Kalau masih mengincar rumahku, aku tidak akan segan-segan lagi. Maesari. Aku dan Kim tidak akan pernah berdamai. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tidak tahu menyelamatkan nyawanya hari ini, benar atau salah. Kapan sistem akan memberitahu bencana berikutnya? Bencana berikutnya akan seperti apa lagi? Hidup di sini.
Ternyata tidak semudah itu. Cuaca sedingin ini, bagaimana warga desa bisa bertahan? Maya, cepat buka pintu. Biarkan paman dan bibimu masuk untuk menghangatkan diri. Lihat, kami kedinginan sampai terluka. Maya, rumah kami direbut orang. Dulu salah paman dan bibimu. Lihatlah demi ibumu. Biarkan kami masuk, Maya. Kalian berdua binatang. Pantaskah kalian menyebut istriku? Dulu demi uang, kalian tega memukuli dia yang sedang hamil, membuatnya mati dengan tragis. Bahkan Maya hampir mati dalam kandungan. Aku sangat berharap kalian sekarang juga mati kedinginan. Kau, dulu kami yang salah. Kami tahu salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Biarkan kami masuk. Apakah mengakui kesalahan bisa mengembalikan nyawa istriku? Pergi dari sini. Gunawan, kita kan masih keluarga. Kamu tega melihat kami di musim dingin begini membeku sampai mati di luar? Kami benar-benar sudah sadar salah. Kami akan berlutut untuk kalian. Tolonglah, biarkan kami masuk. Kasih kami kesempatan sekali lagi. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Binatang tidak pantas dapat kesempatan. Pergi. Bagus. Kau memang hebat, Gunawan Sari. Kau ini sampah yang tak kenal saudara. Kau sanggup buat swagem? Oh, dan kau juga. Kau beli habis persediaan makanan kami. Buat aku terus kelaparan. Kau ingat baik-baik. Lambat laun, aku akan rebut rumah kalian. Rampas makanan kalian. Buat setiap orang di sini, setiap orang mati kedinginan dan kelaparan. Ayo kita pergi. Sudah kubilang, pergi sana. Kuat. Kak Budi, kakakku sekarat. Kuat adik Wulan. Rumah Wulan. Wulan, teman masa kecil Budi. Jangan terburu-buru. Kakak. Terima kasih banyak Nyonya. Tidak usah sungkan. Cepat makan. Belalang habisi tanaman. Warga semua kelaparan. Sekarang kedinginan lagi. Sungguh malapetaka. Kelaparan dan musim dingin sekaligus. Banyak warga mungkin tidak akan bertahan. Kita tidak bisa hanya diam melihat semua orang menderita. Ayah ingin Membagikan beras. keluarga pemilik sebelumnya di kehidupan, lalu tepatnya karena membagikan beras hingga dibantai habis. Haruskah aku menghentikan mereka membagikan beras? Tapi kalau tidak dibagikan, warga-warga Malang ini akan mati kedinginan, kelaparan. Di kehidupan ini ada sistem yang tahu bencana. Meski beras dibagikan, aku pasti bisa lindungi keluarga Sari. Aku juga setuju, beras dibagikan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kuat, kita dapat makanan. Kak, kita nggak bakal mati kelaparan lagi. Iya. Pergi sana. Kak. Kuat. Bagus. Bangsat-bangsat keluarga Sari ini persediaan makanannya sampai dibagi-bagikan ke warga. Kawan-kawan, Siap. rampas semua persediaan makanan warga sekitar. Habiskan semuanya. Setelah kenyang, baru kita balas dendam sama mereka. Baik. Ayo. Dia memotong tanganku. Aku akan bunuh seluruh keluarganya. Tapi gimana caranya?
bisa masuk ke rumah itu? Bos Harta, Andi Lee, anak buah harta kaya. Adil Wibowo, Dewi Wijaya nyariin kamu. Tuan Harta, Anda ini pahlawan sehebat Song Jiang. Kami berdua suami istri sengaja datang bergabung. Bukan untuk yang lain, hanya ingin mengabdi pada Anda. Cuman mau cari makan. Cari makan? Sekarang lagi masa paceklik, tahu mau ikut gue cari makan. Kalian punya kemampuan apa? Gue suruh kalian bunuh orang. Right. Kak Harta, Anda ini pahlawan sejati. Cuma di samping Anda kurang ditemani wanita cantik. Kalau tidak keberatan, aku kasih istriku buat kamu. Kak Harta, lihat, aku cocok nggak? Pergi sana kamu, jangan bikin aku mual di sini. Ayo, usir dia keluar. Bye. Ayo pergi. Jangan. Kak Harta. Kak Harta, aku ada ide. Tunggu. Kak Harta, tanganmu bukannya dipotong sama Mayasari? Kami juga punya dendam sama dia. Kami punya cara. Bisa bantu kamu rebut rumah amannya. Sama semua persediaan makanannya. Coba ceritakan. Begini. Bapak Harta, ruang aman keluarga Mayasari dibangun oleh ahli Chandra. Ahli Chandra pasti tahu kelemahan ruang aman itu. Kita hanya perlu menyuap ahli Chandra, lalu bekerja sama dari dalam dan luar. Tapi ahli Chandra ini, dia orangnya keras kepala dan jujur. Kalau dia tidak setuju, bagaimana? Bapak Harta, jangan lupa, ahli Chandra ini punya istri dan anak. Ini titik lemahnya. Kita cukup menyandera istri dan anaknya. Dia mau tidak mau harus setuju. Kalian berdua benar-benar licik sekali. Bagus, aku siap. Mau mulai sekarang, kalian berdua jadi penasihatku. Jangan macam-macam. Chandra, sepertinya hidupmu enak ya. Lihat sampai pakai kayunanmu berurat emas untuk kayu bakar. Kau berani mengancamku dengan istri dan anakku. Jangan banyak omong. Dengar baik-baik. Menyusup ke keluarga Sari, buat lubang di ruang aman itu agar anak buahku bisa masuk dari luar. Dengar tidak? Kalau tidak, istri dan aku akan kubunuh dan kumakan. Mengerti? Jangan. Harta kaya ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Bahkan merampas makanan warga. Di tahun bencana, sifat manusia tidak bisa diuji. Harta kaya bersekongkol dengan preman-preman itu, bekerja sama, bisa jadi akan menjadi malapetaka besar. Mungkinkah bencana berikutnya adalah serangan bandits? Ahli Chandra. Maya, aku masih punya sedikit kayunanmu berurat emas. Aku bakti perkuat rumahmu. Kau beri aku sedikit makanan ya. Bolehkah? Ahli Chandra, terima kasih. Terima kasih. Ahli Chandra. Ya. Maya, aku hampir selesai. Sebentar lagi selesai diperbaiki. Ahli Chandra, kami sudah memasak. Nanti makan dulu sebelum pergi. Baik. Terima kasih. Jangan sungkan, makan saja. Kami malah harus berterima kasih padamu karena membangun rumah yang begitu kokoh. Terima kasih. Ahli Chandra, istri dan anak di rumah baik-baik saja. Kalau ada kesulitan apapun, jangan ragu untuk bilang pada kami. Baik-baik saja. Semua baik-baik. Ahli Chandra, bawa ini untuk istri dan anakmu.
Keluarga Shu keluar semua. Kenapa harta kaya datang lagi? Dan membawa banyak orang lagi. Sepertinya dia mau merampas rumah. Tenang, rumah kita sangat kokoh. Berapapun orangnya, tidak akan bisa masuk. Harta kaya. Waktu itu kami baik hati menyelamatkanmu, tak disangka kamu malah merampok, menyakiti warga desa. Jangan banyak omong. Aku tidak hanya merampok warga desa. Hari ini aku juga akan merampokmu. Aku akan membuat seluruh keluargamu membayar untuk lenganku yang putus ini. Cuman dengan beberapa orang sampah seperti kalian, mau merampas rumah amanku? Seperti ini di sini. Chandra mengambil kayunanmu berurat emas dari sini dan membawanya pergi. Asal kita gali tembus di sini, kita bisa dari dalam mengusir mereka keluar, merampas rumah aman dan persediaan makanan mereka. Ayo. Aku bisa merampas rumah lamamu, pasti juga bisa merampas rumah amanmu. Tunggu saja lihat nanti. Darab coba orangku sudah masuk. Ketaji. Judy Gerzeng, ahli Chandra itu orang saya. Barusan sudah kami copot kayunanmu berurat emas di rumah kalian sepotong. Pamanmu sekarang juga sudah mulai menembus tembok. Kalian tunggu saja kehancuranmu. Kamu yakin mereka sudah masuk? Kalian berdua cepat perlihatkan pada si gadis mati itu sekarang rumah aman ini milik siapa? Kok kalian keluar? Bukannya suruh kalian menembus tembok masuk? Temboknya nggak bisa ditembus. Masa sih? Ahli, bukannya sudah kusuruh untuk mencopot kayunanmu berurat emas rumah mereka? Jangan buang-buang tenaga. Ahli Chandra sudah memberitahuku semua rencana jahat kalian. Ahli Chandra. Maya, kau... Sebenarnya, aku sebenarnya dikirim harta kaya untuk mencelakakan kalian. Mereka cuma ingin merebut rumah kalian dan persediaan makanan. Tapi kalian orang baik. Hati nuraniku nggak tega. Istri dan anakku ditahan mereka. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia, ya Maya. Bagus. Beraninya kau mengkhianatiku. Apa kau lupa? Istri dan anakmu sekarang ada di tanganku. Apa kau nggak takut aku membunuh mereka? Bunuh apa? Waktu kalian menembus tembok, kakakku sudah menyelamatkan istri dan anak ahli Chandra. Ini kau. Kak Harta, ini kita gimana ini? Rencana kita semuanya sudah digagalkan mereka. Harta kaya. Kalau kau tahu diri, aku mungkin akan memberimu sedikit makanan. Tapi di tahun paceklik ini, kau malah mengerahkan massa jadi bandit, menindas penduduk desa. Dari dulu aku seharusnya nggak menyelamatkan nyawa anjing sepertimu. Cepat bawa bajingan-bajinganmu dan minggat dari sini. Wahahaha. Yang harus minggat itu kalian. Ku beritahu kalau si ahli Chandra ini menurut saja perintahku, aku nggak perlu pakai cara ini. Tapi sekarang, kalian yang memaksa aku. Bawa orangnya ke sini, bawa ke sini. Dasar binatang. Sing. Lutut. Kalau kalian tidak menyerahkan rumah aman, aku akan bunuh mereka satu persatu. Aku ingin lihat nih. Kalian mau rumah ini atau nyawa orang? Jangan, tolong. Jangan, tolong aku. Tolong. Kuat Kurniawan. Mereka semua masih anak-anak. Kok tega sekali kamu? Tega. Kalau kalian tidak tega, ya serahkan saja bahan makanan dan rumahnya kepadaku. Bangsat. Kami bangsat? Kalau kalian tidak mau menolong orang yang sedang sekarat, bukannya kalian lebih bangsat dari kami? Ngapain banyak omong sama mereka? Aku kasih kesempatan terakhir. Rumah aman ini kalian serahkan atau tidak? Tumpahkan. Ini.
rumah aman untukmu. Lepaskan anak-anak itu. Nah, gitu dong. Kita pergi, berdiri. Mesti. Tunggu. Iamu mau ingkar janji? Kau mau ingkar janji? Mau selamatkan anak-anak itu? Harus tinggalkan si gadis kecil sialan ini untukku. Atau Kiyu akan pakai nyawanya untuk menebus tanganku. Jangan harap. Kalau berani serang saja dan nenek tua ini. Jangan banyak omong kosong. Kalau dia tidak mati, maka mereka bertiga yang akan mati. Aku hanya kasih waktu hitungan 3 untuk pertimbangan. 1. Lepaskan anak-anak itu. Aku akan potong tanganku sendiri sebagai ganti. Yang aku makan adalah Maya Sari. 2. Ayah, aku tidak bisa melihat mereka mati begitu saja. Ja, aku datang, Nena. Nah, sini. Nan kaya. Maya. Lepaskan mereka. Aku terserah padamu. Doe guys, ayo. Dasar anak kurang ajar. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Berani-beraninya potong tanganku. Hari ini aku akan mencincangmu, jangan. Sungguh disayangkan. Tidak bisa bertahan hidup. Hentikan. 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 Lepaskan anak itu. Berhenti. Lepaskan anak itu. Lepaskan anak itu. Lepaskan. Lepaskan anak-anak itu. Lepaskan. Jangan mendekat. Kalau berani maju lagi, aku bunuh anak-anak ini sekarang. Warga serang. Serang mereka. Lepaskan anak-anak itu. Pergi sana. Maya Sari. Bodohnya anak ini. Kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana kami bisa hidup, Nek? Kuat. Maaf kakak terlambat datang. Kamu sudah menderita. Kak, Bagus. Kalian warga nakal ini berani-beraninya merusak rencana gue. Gue pasti tidak akan mengampuni kalian. Masih berani sombong. Sedang ada kelaparan begini, kalian malah mencuri makanan. Bahal, kira kami mudah ditindas ya? Di tengah bencana besar ini, keluarga Sari bisa membagikan makanan dan kayu menyelamatkan kami dari kesulitan. Sementara kalian demi rumah aman menggunakan anak-anak sebagai sandera, tidak takut dihukum Tuhan? Sekarang gelombang dingin sedang mengamuk. Kalian berani menyiram air dingin ke anak-anak. Sungguh tidak punya hati nurani. Orang jahat harus dihukum. Lepaskan baju mereka. Siram air. Ya, lepaskan baju mereka. Lepaskan bajunya. Lepaskan. Lepaskan. Kami cuma tidak mau mati kedinginan. Aku cuma mau makan sampai kenyang saja. Ini bukan alasan untuk berbuat jahat dan membantu orang jahat. Maya Sari. Diam! Hewan tak berhak bicara. Bagus pukulannya. Beraninya bunuh aku. Budi Sari, sekarang bagaimana? Kalau kita bunuh mereka, kita sama saja dengan mereka. Kalau begitu, usir mereka dari desa. Biarkan mereka mati sendiri. Harta kaya itu sumber masalah. Kalau dilepas begitu saja, seperti melepas harimau ke hutan. Kalau mereka kembali lagi, pasti membahayakan semua orang. Maya Sari, bagaimana pendapatmu? Tahan mereka dulu. Beraninya bunuh aku. Lagi pula sekarang sedang bencana terus, semua orang pada akhirnya akan mati. Dengan merampas makanan rakyat, merobohkan rumah rakyat, menculikkan istri dan anak orang, bahkan mau membunuh anak-anak. Semua perbuatanmu ini sudah cukup untuk menghukum mati kamu. Tapi aku tidak seperti kamu. Hewan yang seenaknya menghilangkan nyawa orang. Bawa mereka dan kunci. Ayo, warga sekampung. Ayo. Rumah kami dihancurkan Tuan Tanah. Cuaca sedingin ini, kami bisa mati kedinginan. Ini, Ayah,
Rumah mereka hancur, makanan mereka dirampas. Bagaimana kalau hari ini kita izinkan mereka tinggal di rumah aman? Baik. Keluarga Sari benar-benar baik hati. Sekarang para warga tidak akan mati kedinginan atau kelaparan. Di tengah bencana besar ini, kita harus bersatu dan bekerja sama untuk melewati masa sulit ini. Bencana berikutnya, wabah, akan datang dalam 2 jam. Harap ambil langkah pencegahan, wabah. Sial, sekarang cuaca sangat dingin dan membekukan. Semua orang kekurangan pakaian dan makanan. Kalau wabah penyakit menyebar lagi, bukankah itu akan menjadi bencana besar? Selama kita bisa menemukan sumbernya sebelum wabah menyebar, dan menemukan sumbernya, lalu memberikan pengobatan yang tepat, kita bisa melewati wabah ini dengan lancar. Mungkinkah ahli Chandra? Jangan-jangan kakakku Budisari. Mungkinkah Kuat Kurniawan? Kuat. Kak Wulan, jangan pergi! Ada apa, Maya Sari? Jangan sampai wabah belum meletus, tapi sudah memicu kepanikan. Kak Wulan, Kuat Kurniawan hari ini disiram air dingin. Mungkin kena angin dingin. Terkena penyakit menular. Segera. Penyakit menular? Kuat Kurniawan kena penyakit menular. Jangan-jangan wabah menular ke kita. Cepat usir dia keluar. Ini hanya dugaan saya. Yang paling penting sekarang adalah selama kita tahu penyakit apa yang diderita Kuat Kurniawan, lalu memberikan obat yang tepat, maka tidak akan menular. Ini Kuat Kurniawan ini terkena campak angin dingin. Ratna Chandra, istri ahli Chandra. Asalkan ada Baiju dan Jingjie, bisa diobati. Ibu Ratna berasal dari keluarga dokter, pasti tidak salah. Di gudang ada obat-obatan ini. Ayah, cepat ambil. baik. Semoga sumber wabahnya benar-benar Kuat Kurniawan. Dan obatnya tepat, maka wabahnya bisa dianggap selesai. Tetap hendak. Jangan biarkan aku dapat kesempatan memasang sangkin sini. Pada waktu menegak mana terhadap ya. Kalau tidak, aku pasti akan menghancurkan Maya Sari menjadi berkeping-keping. Kuat Kurniawan sudah baik-baik saja. Apakah wabah itu benar-benar sudah dipadamkan sejak dalam buayan? Xiaoma, kamu ini ngapain sih? Pas ini sih? Geminius. Mau ngapain sih kamu? Pergi sana. Buka pintu, buka pintu. Bos, kita harus bagaimana? Bos. Ada orang yang gila. Ada orang yang gila. Cepat buka pintu. Tolong. Buka pintu. Kenapa sistem belum memberi notifikasi bahwa wabah sudah terlewati? Mungkinkah Kuat Kurniawan bukan sumbernya? Cepat buka pintu. Sel penjara ada masalah. Cepat. Jangan buka pintu. Cepat, cepat. Ada apa, saudara? Saudara. Kamu kenapa? Surat saudara. Wabah ini ternyata adalah virus zombie. Wabah, ternyata virus zombie. Cepat lari semua.
Semuanya, cepat lari ke atas gunung. Cepat, cepat. Sialan. Wabahnya sudah meledak. Dasar kau gadis brengsek. Hari ini aku akan membunuhmu, brengsek. Harta kaya. Daripada luang waktu untuk membunuhku, lebih baik kau cepat-cepat lari. Kalau tidak, meskipun aku mati, kau juga tidak akan selamat. Jangan banyak omong, brengsek. Aku jadi seperti sekarang ini. Wujud setengah manusia, setengah hantu. Semuanya karena ulahmu. Bahkan jika harus mati, aku akan mengajakmu mati bersamaku. Aku ternyata mati digigit zombie. Aku tidak rela. Kok aku nggak mati? Gigit. Gigit sampai mati. Dia kati. Iya, ayo semua. Ayo gigit dia sampai mati. Di mana, Tsti? Niso. Dia nggak gigit aku. Mungkinkah berhubungan dengan refleksku menahan napas? Zombie ini hanya mengandalkan suara dan pernapasan untuk melacak. Benar. Wabah ini bisa diatasi. Ternyata menahan napas bisa menghindari serangan mereka. Wah. Ayah. Maya, cepat pergi. Ayah, Maya. Kamu tidak apa-apa? Ayo kita pergi, cepat. Ayah. Kalau aku tinggal di sini, aku khawatir akan membahayakan kalian semua. Aku harus pergi sebelum keadaanku memburuk. Ayah. Kamu mau kemana? Ayah rasa, aku akan segera kehilangan akal sehat. Aku takut melukaimu. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Gunawan. Ayah. Dia digigit. Bunuh dia. Diam kau. Siapapun tidak boleh menyentuh ayahku. Ayahmu sebentar lagi akan jadi gila. Kalau tidak membunuhnya, apa kita harus dibunuhnya? Ayahku tidak akan begitu. Ayah. Ayah. Lihat, dia sudah jadi gila. Bunuh dia. Cepat. Nah. Diam, jangan berisik. Kalau masih berisik, keluar dari sini. Kak. Cepat ikat dia. Ikat dia. Budi, aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Cepat bunuh aku. Tidak, ayah. Bertahanlah sebentar lagi. Kamu pasti bisa melewatinya, ayah. Gunawan. Bunuh aku.
Aku akan membunuhnya. Jangan ada yang berani sentuh ayahku. Tidak usah dibunuh. Nanti kalau dia lepas, dia akan menggigit kita. Ayahku tidak akan begitu. Mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Tubuh ayahku masih hangat, dan tanda-tanda vitalnya juga normal. Bibi Zhao, cepat periksa ayahku. Periksa apa lagi? Langsung bunuh saja. Ya bunuh. Paman Su memberi kita makanan dan kayu bakar, bahkan mengizinkan kita tinggal di rumah aman. Bagaimana bisa kalian tidak memberinya kesempatan untuk hidup? Bibi Zhao, cepat ke sini periksa ayahku. Kakak Shu masih ada tanda-tanda vital, hanya kehilangan kesadaran. Lingkaran matanya menghitam. Tenggorokannya merah dan bengkak. Ini sepertinya disebabkan makan makanan yang sudah busuk. Mungkinkah ada orang makan makanan berjamur, menyebabkan infeksi jamur ke otak, membuat orang kehilangan akal sehat, berubah seperti zombie, lalu menyebarkan jamur melalui gigitan? Inilah wabah yang dimaksud sistem. Kalau dipikir-pikir, mungkin benar-benar bisa disembuhkan. Omong kosong. Diam! Bisa sembuh atau tidak, kita coba saja. Bibi Zhao, aku ingin mencoba obat penenang dan penguat qi, pembersih hati dan pengusir energi jahat untuk ayahku. Baik. Aku punya kalung yang terbuat dari tanduk badak. Fungsinya persis sama. Aku akan segera merebusnya jadi obat. Anakku, Ayah, tahan sebentar lagi. Kamu pasti bisa melewatinya. Ayah. Berhasil. Gunawan. Kenapa belum sadar juga? Sudah dikatakan tidak bisa diobati, lebih baik begitu. Ibu Ratna, ini gimana sih? Mungkin dosis obatnya kurang. Kalau begitu, di mana lagi ada tanduk badak? Asalkan jumlahnya cukup banyak, kita bisa menyelamatkan semua orang yang terinfeksi. Timur desa. Di apotek timur desa ada banyak pil tanduk badak. Hanya saja, perjalanan ke sana terlalu jauh. Di luar lagi penuh dengan orang yang terinfeksi. Terlalu berbahaya. Untuk ayahku, untuk semua orang yang terinfeksi, seberbahaya apapun, aku harus pergi mengambil obat. Tunggu. Aku belajar kedokteran untuk menyelamatkan orang. Aku juga ikut. Kamu adalah istriku. Aku harus melindungimu. Aku juga ikut. Ibu Putri, warga desa yang sama. Suamiku juga digigit, aku ikut. Aku juga. Wulan, kamu bantu jaga ayahku dengan baik. Aku khawatir ada orang yang... Tenang saja, kami pasti akan menjaga Pak Gunawan dengan baik. Di depan sudah apotek. Ayo pergi. Budi? Maya, kaliannya kok belum mati juga? Kamu begini akan menarik zombie datang. Jangan ngawur. Zombie ada di sisi rumah aman. Mana mungkin datang ke sini? Dasar brengsek. Membeli habis semua persediaan makanan keluarga kami. Lalu mengurung kami bersama orang gila. Hampir membunuh kami, kamu tahu? Cepat diam. Diam kamu. Jangan menakut-nakuti. Sekarang akan kupel kulitmu. Cepat lari. Cepat
cepat lari. Maya de Maya tu gandaku. Sayang. Dewi. Sayang. Dewi. Sayang. Cepat ambil obatnya. Pintu tidak akan bertahan lama. Cepat, cepat. Ketemu. Cepat keluar dari pintu belakang. Sial. Pintu belakang juga sudah diblokir. Cepat tahan napas ya semua. Ayo cepat. Sudah habis. Jalan mundur diblokir. Hanya mengandalkan menahan napas tidak akan bertahan lama. Bu Ratna tidak bisa menahan napas lagi. Aku di sini. Ayo semua gigit aku. Pak Ahli, Pak Ahli. Kalian cepat pergi. Pak Ali, Pak Ali. Kalian cepat pergi. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Istri dan anakku kuserahkan pada kalian. Pak Ahli, Pak Ahli. Pak Ahli, pergi. Tempat ini tidak aman untuk tinggal lama. Cepat bawa obat ini kembali untuk menyelamatkan orang. Kita tidak boleh membiarkan Pak Ahli mengorbankan diri sia-sia. Ayo pergi. Maya, Maya. Maya, Maya. Maya, kamu baik-baik saja? Ayah, meskipun kamu kehilangan akal sehat, tapi kamu masih ingat untuk menyelamatkanku. Maya, Ayah, cepat. Maya, ayah, 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 Maya. ayah. Anakku, ayah. Kalian sudah menderita. anak-anakku. Jangan tunda lagi. Kita cepat ambil pil tanduk badak untuk menyelamatkan warga yang bermutasi. Baik-baik, ayo pergi. Budi, mereka mau bunuh ayahmu, aku nggak bisa hentikan. Tapi Pak Gunawan, dia sendiri melepaskan tali, nggak tahu lari kemana. Gunawan? Ibu. Gunawan. Anakku? Ibu. Syukurlah anakku baik-baik saja. Syukurlah baik-baik saja. Syukurlah baik-baik saja.
Aku baik-baik saja. Wulan. Terima kasih sudah merawat ayahku. Setelah kita menyembuhkan semua warga yang bermutasi, kita bisa melewati wabah ini dengan lancar. Setelah aku digigit, aku tak bisa mengendalikan diriku lagi. Sudahlah, kamu juga tak punya pilihan. Menyelamatkan orang lebih penting. Baik, ayo pergi. Ayo. Ahli Chandra tewas karena digigitnya. Kata kakak Sari benar. Mereka juga tak punya pilihan. Aku di mana? Selamat, tuan rumah berhasil melewati wabah. Akhirnya terlewati juga. Sengguku dulu. Banyak yang digigit dan bermutasi, tapi kita cuma selamatkan segini. Kok wabah sudah terlewati? Yang lain yang bermutasi, apa yang terjadi pada mereka? Kita kembali ke ruang aman. Wabah mulai dari sana. Yang bermutasi lebih banyak. Hati-hati semuanya. Saat itu warga sibuk mengungsi. Diptes yang membunuh mereka. Orang ini benar-benar kejam. Dia belum mati. Bison. Ternyata cuma perlu penggal kepala kakak. Apa pun siap ya lagi. Kepala mereka jangan lagi. Maya, sesar. Anak ini ternyata masih hidup. Kenapa mereka semua berubah jadi normal semua? Warga desa di luar ini, apakah kau yang membunuh mereka? Memang kenapa kupikir mereka hebat-hebat? Ternyata asal kepalanya dipenggal, mereka tidak akan lagi mengamuk dan menggigit orang. Kalau pikir cepi, tapi bagaimana sensis Charleston Jisman cemai itu. Semi lebih mereka dimatikan saja. Orang-orang ini hanya sakit. Bisa disembuhkan dengan obat. Kau malah... Jangan berlagak suci di depanku. Kalian kembali kali ini bukan cuma untuk menyelamatkan orang, kan? Di luar dingin sekali. Lagi pula tidak ada makanan. Kalian ini mau kembali ke rumah aman, ya? Memang kenapa? Kembalikan rumah itu pada kami. Sebenarnya membiarkan kalian masuk juga bisa. Asal seluruh keluarga Shu berlutut dan memberi aku 100 kali sujud. Kalau aku senang, aku pasti akan membiarkan kalian masuk. Kalau tidak, kalian tunggu saja. Beku atau mati kelaparanlah kalian. Di tengah bencana besar ini, perbuatanmu sungguh biadab. Jangan omong kosong. Biar biadab, hidupku masih lebih baik dari kalian. Mau berlutut atau tidak? Kita semua kelaparan dan kedinginan. Dan masih terluka. Kalau tidak ada rumah aman, pasti tidak akan bertahan sampai malam ini. Buka matamu yang buta itu dan lihat. Anggota keluarga Shu ini sama sekali tidak mau untuk kalian bersujud padaku. Berlagak apa dia? Ini bukan biadab. Diam, kami tidak sepahatmu. Kalau begitu cepat berlutut. Ini kesempatan yang kuberikan untuk kalian. Cepat berlutut pada bos kami, bersujud. Aku yang berlutut. Ayah, kita tidak bisa mengorbankan semua orang hanya demi harga diri.
Benar. Asal bisa menyelamatkan semua orang, apa artinya bersujud dan membungkuk? Jangan banyak bicara, cepat berlutut. Berlutut. Keluarga Shu sialan, kenapa tidak sombong lagi? Sombong lagi. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Jangan berlutut pada binatang itu. Langit tidak pernah menutup semua jalan. Tempat tinggal dan makanan bisa kita cari lagi. Iya, kalian sudah memberi kami begitu banyak. Mampan tidak boleh membiarkan kalian berlutut lagi pada binatang itu. Binatang ini punya niat jahat. Bahkan kalau kita pindah ke sana, dia pasti akan menyakiti kita. Kalian semua adalah wanita-wanita yang baik. Aku kasih kalian kesempatan terakhir, berlutut dan sujud padaku. Aku jadi tidak mau menuruti keinginanmu. Ken, saya mau... Harta kaya, kebaikan dibalas baik, kejahatan dibalas jahat. Bukan tidak dibalas, waktunya belum tiba. Tunggulah langit yang akan menghukummu. Pergi. Bagus, sialan. Kalau begitu malam ini kalian tunggu saja mati kedinginan dan kelaparan. Sistem keluar sekarang. Keluar. Halo, Tuan Host yang terhormat. Ada yang bisa saya bantu? Benar-benar bisa dipanggil keluar. Bukannya kamu bilang ada hadiah? Aku sudah melewati begitu banyak bencana. Hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Cepat keluarkan. Kamu juga tidak minta padaku. Hah? Drama pendek aja tidak seburuk ini. Cepat kasih hadiahnya padaku. Kasih padaku. Berdasarkan kondisi Anda saat ini, sistem akan memberikan Anda rumah aman mewah edisi plus. Silakan segera periksa dan verifikasi. Aurora protagonisku akhirnya bekerja. Sedikit dalam safe house baru. Wah, besar sekali. Akhirnya nggak kedinginan lagi. Sistem ini pelit banget. Cuma ngasih cukup untuk 1 kali makan. Di dalam safe house lama, Maya Sari dan kawan-kawannya itu bajingan. Tulangnya masih keras juga. Gue pengen lihat. Bumper of Tulami mereka bisa tahan. Harta kaya, tenang dulu. Santai aja, mereka itu pasti balik lagi minta tolong ke kamu. Di luar dingin banget. Mereka juga nggak punya makanan. Cuma modal nekat bisa tahan berapa hari. Nanti pas mereka datang minta tolong ke gue punya 100 cara buat nyiksa mereka. Dadang. Kok kamu? Kak Harta, rumah ini jadi milik kamu. Kak Harta, tolongin aku. Dingin dan lapar banget, Kak Harta. Siapa yang Kak Hartamu? Waktu tangan gue kebeku. Kamu lari lebih cepat dari ayam. Sekarang baru ingat minta gue tolong, mimpi kali. Kak Harta, Zap Anibaltir. Aku cuma perempuan biasa. Saat itu keadaannya, aku ketakutan banget sampai lari, Kak Harta. Aku tahu salah, maafin aku ya. Sayang Harta, aku serahkan diri padamu. Kalau tahu bakal kayak gini, mau. Finish the time. Naban the sabari, gendong cikam. Sayang Harta, jangan marah lagi. Dadaku dingin banget. Percaya nggak? Coba raba. Tanganmu mana? Dia gimana menurutmu? Sachin Senbam. Ya siapa lagi kalau bukan keponakanmu yang baik, Maya Sari, yang motong tangan gue? Tenang Hiksik ya, dendam ini. Pasti kubalaskan untukmu. Ada apa?
Kenapa tiba-tiba ada kabut sebesar ini? Jangan-jangan ini bencana lagi? Bencana kabut telah tiba. Mohon tuan rumah bersiap mengambil tindakan. Dulu setidaknya ada waktu persiapan. Sekarang langsung datang. Bagaimana aku harus menghadapinya? Makanan kita sudah tidak banyak. Kabutnya tebal sekali. Kesulitan kita mencari makanan bertambah lagi. Manusia Balmond alihkan takdir. Banyak bencana sudah kita lewati. Kali ini pasti juga bisa. Jangan patah semangat semuanya. Betul. Semuanya semangatlah, kita cari makanan. Semuanya ikut dekat. Nanti sampai di desa, kita cari makanan secara terpisah. Tunggu. Lao Shen hilang. Lao Shen. Mungkin dia pergi cari makanan sendiri. Kita lanjutkan jalan ke depan. Kabut paling-paling akan menambah kesulitan mengumpulkan barang. Kabut ini juga tidak beracun. Kenapa sistem bilang ini bencana kabut? Tunggu. Kabut ini mungkin berbahaya. Semuanya dengarkan aku. Cepat kembali ke ruang aman. Bahaya apa yang bisa ada? Mau pulang, silakan sendiri. Masa tidak ada makanan? Kita mau mati kelaparan? Tapi apaan? Kabut biasa, apa yang menakutkan? Jangan menghalangi kami cari makanan. Ada apa? Tanahnya bergetar. Putri Hartono, hati-hati. Jangan mendekat. Petibhen, Putri Hartono. Jangan mendekat. Barusan itu apa sih? Kelihatannya tinggi dan besar. Jangan-jangan monster? Cepat kembali ke rumah aman, cepat. Kamu bilang, sudah sehari semalam. Kenapa mereka belum kembali juga? Minta tolong padaku dong. Sudah kembali. Akhirnya mereka kembali minta tolong padaku. Sekarang bagus. Aku sudah memikirkan 100 cara untuk menyiksa keluarga Shu. Ada apa? Apa sih ini? Takut apa sih kamu? Rumah aman ini baru kokoh. Dia akan masuk, bos. Monster. Bos, tolong aku. Mayasari. Kok dia punya safe house yang lebih besar? Saya tidak siap di bersama kini. Tunggu aku. Bajingan. Kalian. Ada monster di luar. Siapa yang izin kalian masuk? Pergi! Jangan yang mulia. Di luar ada monster. Menyimpan kalian lambat laun akan jadi bencana. Enyahlah! Betul, keluar. Tidak bisa. Keluar bisa mati tahu. Jangan banyak omong. Aksi! Ya yang mulia, kumohon padamu. Kalian kasihanilah kami. Kamu mengancam ahli Chandra saat menyandera anak itu. Kasihan itu kemana? Aku benar-benar tahu salahku. Aku salah. Aku hanya mohon padamu. Menampungku. Kumohon.
Suamiku sehari jadi suami istri, 100 hari berhutang budi. Aku tahu salahku. Kamu maafkan aku, kumohon. Maya, monster masih di luar. Bagaimana kalau besok baru suruh mereka pergi? Baik. Kalian boleh menginap semalam. Besok begitu fajar menyingsing, langsung pergi dari sini. Baik. Terima kasih, Maya. Terima kasih, Ibu Sari. Baik-baik saja. Kenapa bisa ada monster? Iya, bukan cuma monster. Ada kabut tebal, gelombang dingin, wabah belalang lagi. Aduh, sial sekali. Pasti langit sedang menghukum kita. Langit menghukum, tak mungkin terhindar. Kenapa langit menghukum? Aku mana tahu. Menurutku, kita sekarang harus cari cara. Bersama-sama mohon ampun pada langit. Betul. Dan banyak orang, besar kekuatannya. Cepat. Semua berlutut mohon pada langit. Cepat. Betul. Mari kita bersama-sama mohon pada langit. Mohon langit reda amarahnya. Mohon langit lepaskan kami. Mohon langit lepaskan kami. Mohon langit reda amarahnya. Jangan kalian semua terhasut oleh mereka. Kalau mau selamat, harus mengandalkan diri sendiri. Kamu diam. Kamu masih belum cepat-cepat berlutut. Bersama-sama mohon ampun pada langit. Lihat apa? Masih belum cepat-cepat semua berlutut? Lagi ngapain? Cepat-cepat berlutut semua. Tenang dulu kalian. Kami sudah tenang. Maya Sari, kenapa kamu tidak berlutut? Apa jiwa kau? Berani melawan Tuhan? Lintang Anggraini, jangan coba-coba menyesatkan orang di sini. Kalau kamu berani menghasut lagi, keluar dari sini. Aku cuma ingin menyelamatkan nyawa semua orang. Kenapa harus mengusir kami? Betul. Kalau bukan Lintang yang mengingatkan kita, minta ampun pada Tuhan, kita masih bisa bertahan. Sekarang kita kekurangan pangan dan pakaian. Kamu minta pada Tuhan. Apa Tuhan akan kasih makan? Kalau tidak minta, mana tahu? Karena kamu begitu ingin minta pada Tuhan, ya keluar sendiri dan minta. Jangan bikin ribut di sini. Tuhan menurunkan bencana, kamu tidak minta ampun, hati-hati Tuhan menghukummu. Coba lihat, Maya Sari tidak menghormati Tuhan. Tuhan benar-benar menyambarnya dengan petir. Lintang Anggraini, omong kosong apa lagi? Aku tahu. Pasti keluarga Sari yang berbuat dosa sampai membuat Tuhan marah. Makanya bencana terus datang. Keluarga Sari ini sumber malapetaka. Maya Sari ini bahkan lebih parah pembawa sial. Diam. Kamu. Mereka tersinggung karena aku benar. Sekarang marah karena malu. Ternyata kalian yang jadi biang kerok. Kalian sudah menghancurkan kita. Bencana ini ulah kalian. Basa-basi, jadi orang baik. Harusnya keluarga Sari diusir. Biarkan Tuhan menghukum mereka, betul. Bencana ini kalian yang undang. Kalian pantas dimakan monster. Aku juga setuju. Usir mereka. Mereka sudah terhasut. Bencana alam tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah hati manusia. Bencana alam tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah hati manusia. Kalian semua tenang dulu. Jangan lupa, di saat-saat genting, keluarga Shu selalu yang maju melindungi kita. Sedangkan kedua orang ini selalu berbuat seperti perampok, menganiaya kita. Betul. Kemudian Saus, Sansten, Santoso. Ini sudah waktunya seperti apa? Kau masih membela mereka? Menurutku kau sekutu mereka. Kau juga harus diusir. Kalian semua dimanfaatkan. Tenanglah kalian. Kong Neni melakukannya untuk bertahan hidup. Salahkah ingin hidup? Ya, tidak salah. Wulan. Maaf. Menyusahkanmu. Wen, kalau bukan kau, aku dan Kuat Kurniawan sudah mati. Tunggu dulu. Jangan usir mereka dulu. Kenapa? Harus cepat-cepat suruh mereka tanggung musibah. Barusan Gunawan Sari ada ucapan yang benar. Sekarang makanan langka. Tuhan tidak akan turunkan makanan untuk rakyat. Maksudmu? Sekarang di luar ada kabut tebal dan ada monster. Kita tahan yang tua, suruh yang lain pergi cari makanan untuk kita. Tahan yang tua itu untukku. Suruh yang lain pergi cari makanan untukku. Lintang Anggraini, hatimu sungguh kejam. Berwete. The Demikers. Las, mo.
Ku beri waktu 2 jam, Miss Clarice. Dari sebar di makina. Kalau nanti tidak kembali, nenek tua ini akan kusuruh buang, biar dimakan monster untuk meredakan murka langit. Berani kau? So coba kalau tidak percaya. Kamu sendiri bilang di luar ada monster. Kalau kami semua dimakan monster, bagaimana mungkin kami kembali? Itu urusan kalian. Cepat pergi. Cepat pergilah. Nenek. Aku juga. Cukup, cepat cari makanan untukku. Cepat pergi. Tunggu sebentar. Tahan Gunawan Sari ya, saya main. Nanti kalau yang muda tidak kembali. Manin jembal. Suruh dia lagi yang cari makanan. Dasar binatang. Ayah, tunggu kami kembali. Anakku, kamu harus lindungi mereka, jaga dirimu juga. Budi, lepaskan. Kamu juga akan ditangkap. Oh, dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Lepaskan. Budi. Cepat pergi. Cepat pergi. Kak. Pergi. Kak. Kalian harus tetap hidup. Kak. 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 Maya, sekarang bagaimana? Apa kita juga akan mati? Kita cepat kembali cari bantuan. Selamatkan kakakku dan Kak Wulan. Mungkin mereka belum mati. Cepat. Ayah. Maya, Ayah. kamu sudah kembali, Maya? Makanannya mana? Ayah. Kakak dan Kak Wulan ditangkap monster. Apa? Kak Budi dan Kak Wulan ditangkap monster. Apa? Cepat ambil senjata, selamatkan mereka. Untuk apa diselamatkan? Walaupun ketemu sudah pasti mati. Diam. Kalau hidup, harus ketemu orangnya. Kalau mati, harus ketemu mayatnya. Ayah, cepat. Baik. Cepat halangi mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Kalian mau apa? Aku baru sadar satu hal. Kota kita ratusan tahun tidak pernah ada bencana. Tapi akhir-akhir ini bencana besar datang bertubi-tubi. Setiap kali, Mayasari ini seperti sudah tahu duluan. Pasti ada masalah di sini. Iya, betul. Coba kalian pikir. Sebelum wabah belalang datang, dia sudah menimbun banyak makanan, lalu membangun rumah aman. Kemudian saat gelombang dingin akan datang, dia juga tahu duluan. Dan menyiapkan kayu bakar. Menurutku dia pasti orang yang bisa ilmu sihir. Bisa meramal takdir. Karena itu marahkan langit, baru diturunkan monster. Benar. Keluarga Shu ini akar bencana besar. Kita bakar Mayasari untuk persembahan. Aku setuju bakar dia. Jangan bergerak, aku beritahu kalian. Siapa yang berani sentuh Maya, aku lawan mati-matian. Kalian gila. Lepaskan kami, cepat. Biarkan kami keluar untuk menyelamatkan orang. Mau menyelamatkan siapa? Kami akan mengorbankanmu kepada langit. Shichoa diskat dan bakarlah dia untuk meredakan murka langit. Cepat. Jangan dengarkan bujukan Lintang Anggraini. Kalau kau masih cerewet, kau juga akan kubakar bersama. Cepat serahkan Mayasari. Jangan bergerak. Aku beritahu kalian. Siapapun yang berani menyentuh Mayasari, aku akan bertarung mati-matian dengannya. Cepat biarkan kami keluar untuk menyelamatkan orang. Membakarmu sebagai korban. Langit akan reda murkanya. Itu berarti menyelamatkan semua orang. Cepat bakarlah dia sebagai korban. Jangan mendekat. Jangan ada yang mendekat. Jangan paksa aku.
Wulan! Budi. Je tat nooit niet. Kay harus cepat-cepat larikan diri. Makan aku dulu. Makan aku dulu. Budi, sir. Budisari. Kabutnya terlalu tebal. Kita sembarangan lari sekarang bukan solusi. Kita segini banyak orang, takut apa sama dia? Cepat tangkap Mayasari itu untuk dikurbankan. Cepat! Kalian cepat lari. Cepat lari. Ayo. Cepat lari. Cepat kejar. Jangan biarkan Mayasari kabur. Terima kasih Bapak Agung. Tapi Bapak ikut keluar. Hati manusia lebih menakutkan daripada monster. Ayah! Ayo cepat selamatkan kakak-kakak kita. Ayah, untuk mencegah serangan monster, kita hubungkan tali-tali ini ikat pada tubuh kita. Baik. Cepat keluarkan beberapa orang tangkap Mayasari dan bawa kembali. Betul, bakar dia untuk persembahan kepada langit. Lebih baik daripada memohon ampun kepada Dewa Langit. Ayo, oke. Here, may sama sini. Ya. Kabut ini sangat tebal. Kamu mau pergi kemana untuk menyelamatkan Budi? Nenek, hari ini, aku dan Kuat saat kembali menemukan jejak kaki monster. Mungkin dengan mengikuti jejak kaki monster bisa menemukan kakakku. Itu bagus sekali. Baik. Tolong. Ayah. Selamatkan aku. Ayah. Selamatkan aku. Maya. Kuatkan, cepat kuatkan. Tolong. Maya. Tolong. Ayah, tolong. Selamatkan aku. Maya. Selamatkan Hinek. Tolong. Aku akan melawanmu habis-habisan. Aku bakal melawanmu. Tolong aku. Maya, kamu baik-baik saja? Nenek melukai monster itu. Kita ikuti jejak darahnya. Mungkin kita bisa menemukan Budi. Budi! Maya! What? Budi! Budi. Sial, kita telah memprovokasinya. Kita sudah membuatnya marah. Cepat, pergi. Ayo, pergi. Terus bersembunyi bukan solusi. Kita harus membunuhnya. Aku jadi umpan untuk memancing mereka. Kalian cari kesempatan untuk menembaknya. Maya, pelan-pelan. Ayo tangkap aku. Aku di sini.
Ayo tangkap aku. Tiga kerang panah. Panah. Sial, kok macet? Kak. Cepat pergi. Maya, Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Budi. Tolong aku, tolong aku. Lintang Anggraini. Lintang Anggraini. Tolong aku, tolong aku. Bukannya dia ada di ruang aman. Kenapa dia di sini? Mayasari dimakan monster. Lalu kita mau pakai apa untuk persembahan? Dia dimakan monster. Lintang Anggraini dulu juga keluarga Sari. Dorong dia keluar untuk dipersembahkan ke monster. Apa? Aku kok sampai lupa. Kamu kan istri Budi Sari. Dosa yang dibuat keluarga Sari, kamu juga bisa membayarnya. Aku sudah bukan istri keluarga Sari lagi. Kenapa aku yang harus kena getahnya? Kamu bilang bukan ya bukan. Dorong dia keluar, biar monster makan dia. Kita pasti aman. Dia. Dorong dia keluar untuk dipersembahkan ke monster. Dia dulu banyak berbuat jahat. Dia yang paling pantas dikeluarkan. Lintang Anggraini. Nih. Dasar perempuan yang cicap manin, citas perempuan brengsek. Usir mereka berdua keluar. Betul. Usir keluar untuk dipersembahkan ke monster. Ya jangan. Apa urusannya dengan aku? Keluar. Keluar, ayo. Jangan. Jangan mendekat. Sialen. Kalian para warga kampung brengsek. Aku takut. Pergi sana kau. Harta kaya? Dasar bajingan. Kesalahan sendiri tak bisa diselamatkan. Ini balasan untukmu. Selamat, tuan rumah telah melewati bencana kabut. Gelombang dingin juga akan segera surut. Benarkah? Itu keluarga Shu. Itu keluarga Shu. Mereka tidak mati. Pasti mereka dikejar monster. Sengaja datang ke sini untuk mengungsi. Monsternya sudah kami bunuh. Semuanya sudah aman. Tidak mungkin. Monster itu begitu besar dan ganas. Kalian bilang bunuh ya langsung bunuh. Bohong banget. Tapi benar-benar tidak melihat monster. Mereka juga tidak terlihat panik. Jangan-jangan monster itu benar-benar sudah dibunuh. Tidak mungkin. Mereka. Cukup. Di tengah bencana ini, seharusnya kita semua bersatu padu. Kesulitan bersama. Tapi sebelumnya kalian mudah dihasut. Menyakiti sesama sendiri. Menurutku, yang lebih mengerikan dari bencana adalah ulah manusia. Kami juga hanya ingin di tahun penuh bencana ini tetap bertahan hidup saja. Dengar semua. Bencana ini akan segera berakhir. Kabut menghilang. Hawa dingin merada. Kalian bisa hidup normal lagi. Tidak mungkin. Kalian bilang berakhir ya langsung berakhir. Kamu pikir kamu juru selamat? Aku... Menghilang. Benar-benar menghilang. Semuanya sudah berlalu. Kalian bisa hidup normal lagi. Selamat, Anda telah berhasil melewati bencana kabut. Dapatkan hadiah. Aku mau makanan. Rumah warga pulih seperti semula. Ladang dan bahan makanan, semuanya normal. Hadiah telah diberikan. Bencana berikutnya memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia. Akan muncul 5 hari lagi. Apa? Bencana yang mampus menghancurkan segalanya. Bagaimana aku harus melindungi semua orang? Ada apa, Maya?
Tidak apa ayah Pas Budi. Kabut telah menghilang, cuaca mulai menghangat. Kuat, kita berhasil melewatinya. Kita bisa pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Aku bisa pulang ke rumah. Kita ternyata benar-benar berhasil melewatinya. Ya, Ibu. Tak hari kemudian. Ayo. Tidak menyangka es telah mundur. Pangan masih bisa terus tumbuh. Besok kita bisa panen. Ya. Kelaparan. Gelombang dingin. Wabah. Monster. Tidak menyangka bencana-bencana ini, kita semua berhasil menanggungnya. Semuanya seperti bermimpi. Maya. Bencana besar sudah berlalu, kenapa wajahmu masih murung? Budi, masih ada bencana yang lebih besar di belakang. Akan tiba 2 hari lagi. Apa? Maya, apa yang kamu katakan itu benar? Bencana apa itu? Aku juga tidak tahu. Tapi percayalah padaku. Benar-benar masih ada. Bapak percaya padamu. Nenek juga percaya padamu. Asalkan kita sekeluarga bersatu padu, apapun bencananya, kita pasti bisa melewatinya. Sebenarnya, aku bukan Maya. Jangan gigit aku. Hantu. Harta kaya. Kamu? Jangan mendekat. Ini milikku. Gelombang dingin datang. Gelombang dingin datang. Cepat berikan aku kayu bakar. Cepat berikan aku kayu bakar. Cepat. Dia sudah gila. Kejahatan dibalas kejahatan. Hanya jadi gila, terlalu murah baginya. Datang lagi. Monster itu datang lagi. Datang. Datang. Jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Kejar aku. Jangan kejar aku. Ini sudah takdirnya. Biarkan langit yang menghukumnya. Bibi Putri, sebelumnya aku sungguh malu. Sudah berlalu. Belakangan ini cuaca semakin panas. Aku takut bahan makanan jadi rusak. Lebih panas dari sebelumnya, ya. Sudah 3 hari gelombang dingin surut. Suhu naik dengan cepat. Mungkinkah? Sistem yang bilang bencana besar yang menghancurkan dunia itu adalah... Hari ini kok panas banget ya? Rasanya kalau keluar bisa-bisa orang mati kepanasan. Kalau bencana dingin, kita bisa menghangatkan diri dengan api. Tapi kalau panas ekstrem... Bukankah orang bisa mati kepanasan? Bahkan dipanasnya kalau kita ambil air lebih banyak. Aduh, panas sekali. Aku merasa hampir matang. Kenapa tiba-tiba jadi panas begini? Bahan makanan pun rusak karena kepanasan. Apa kita akan mengalami kelaparan lagi? Bukan cuma kelaparan, air di sungai pun mengering. Michio akan segera menghantam. Karena Anda telah melewati semua tahap bencana sebelumnya. Anda sekarang dapat kembali ke dunia nyata dan mendapatkan familiar. Segera pergi. Apa? Maksudmu aku bisa pergi atau tetap di sini? Ada apa, Mayasari? Payang Tree. Ya, Anda bisa memilih sendiri. Sebenarnya, apakah aku pergi atau tidak, hasilnya di sini tetap sama. Benar kan? Mayasari. Dia bicara sendiri. Apa yang dia katakan? Apa maksudnya pergi atau tidak pergi? Kamu masih manusia atau bukan? Aku memang bukan manusia. Sebelum meteor jatuh, masih ada 2 jam. Silakan buat keputusan secepatnya. Bagaimana aku bisa memilih? Ini membuatku bingung memilih. Mayasari. Ayah, kali ini kita tidak bisa menghindar. Apa yang tidak bisa dihindari? Bencana besar ini kita tidak bisa menghindarinya.
Apa bencana besar itu? Di luar kebakaran. Kebakaran. Suhu sudah naik sampai bisa membuat rumah terbakar sendiri. Baru saja dia bicara sendiri, terus-terusan ngomong apa sih? Iya. Bencana besar apalagi itu? 1 jam lagi akan ada meteor yang jatuh. Meteor. Kita siapkan langkah antisipasi dari sekarang seperti waktu kita hadapi bencana dulu. Begitu meteor jatuh menimpa, semua di sini akan hancur. Nggak ada cara sama sekali. Kok bisa begini? Aku belum mau mati. Aku nggak mau mati kepanasan. Waktu tinggal sedikit. Kalian masih ada apa lagi yang pengen dilakukan sebelum mati? Execution saja. Wen. Sebenarnya aku selalu suka sama kamu. Walaupun dalam hidup ini aku nggak jadi nikah sama kamu. Tapi aku beruntung bisa mati di hari yang sama dengan kamu. Aku sudah puas. Nak, Ibu. nak, Ibu. nggak ada yang perlu dikatakan. Ibu cuman pengen lihat kamu. Nak, selama ini kamu sudah susah payah. Anak minta maaf sama ibu. Selama hidup, anak nggak bisa jaga ibu dengan baik. Juga nggak bisa kasih ibu masa tua yang tenang. Maafin anak, ibu. Tuan rumah, segera pilih. Kembali ke dunia nyata dan dapatkan 10 miliar. Atau tetap di sini, menghadapi bersama orang-orang di sini serangan meteorit. Bagaimana aku harus memilih? Ini pilihan yang sulit. Mereka semua adalah keluargaku. Maya. Ayah. Meskipun ayah tidak tahu mengapa kamu sekarang berbeda dengan dulu, juga tidak tahu apa yang sedang kamu alami, tapi ayah ingin memberitahumu bagaimanapun juga. Tanpa khawatirkan kami, pilih yang paling menguntungkanmu. Ayah. Ia menyuruhku memilih antara pergi atau mati bersama kalian. Maya, Kak. selama ada sedikit harapan, tentu saja pilih pergi. Anak baik, pilih pergi. Jangan khawatirkan nenek. Nenek. Kak. Aku sudah putuskan. Aku pilih tetap di sini. Anda sudah yakin? Aku sudah yakin. Aku akan menghadapinya bersama keluargaku. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menghadapinya bersama keluarga. Maya, kamu tidak boleh tinggal. Ayah, apapun bencana yang terjadi, tidak akan bisa memisahkan keluarga kita. Betul. Kita akan bertahan sampai akhir. Maya. Benarkah tidak ada cara lain sama sekali? Sampai detik terakhir, kita tidak boleh menyerah. Kami bicara dengan siapa terus? Dia tidak bisa menolong kita? Sistem keluar kamu. Tuan rumah yang terhormat.
Waktu menuju serangan meteorit tinggal setengah jam lagi. Apakah kamu ingin kembali ke dunia nyata? Aku tidak mau kembali. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Aku menukar hadiah 10 miliar yang bisa didapat agar meteorit itu tidak jatuh. Sistem tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, aku ingin semua orang selamat. Sistem tidak bisa melakukannya. Beri aku senjata. Aku ledakkan meteorit itu. Boleh kan? Kamu bicara dong. Bisa. Senjata nuklir sudah sampai di depan pintu. Cukup tekan tombol peluncuran, maka meteorit akan hancur. Senjata nuklir. Senjata nuklir sudah sampai di depan pintu. Tinggal tekan tombol peluncuran. Bisa menghancurkan meteor. Senjata nuklir. Aku butuh sesuatu untuk melindungi diri. Cepat carikan untukku. Mayasari. Percayalah padaku. Aku pasti bisa. Aku tidak boleh membiarkan semua orang mati. Tidak boleh. Mayasari. Mayasari. Mayasari sayang. Mayasari sayang. Kamu harus kembali. Mayasari, Mayasari. Mayasari. Kita berhasil. Bencana berikutnya akan datang sebulan lagi. Silakan siapkan tindakan penanggulangan. Apa? Lagi? Bersambung. Bagian selanjutnya lebih seru.